Oke, selamat datang. Hari ini kita akan coba membedah sebuah teka-teki sejarah yang sangat mendalam dan uniknya terus berulang. Jadi pertanyaan besarnya begini, kenapa sih penyembahan berhala itu selalu balik lagi? Coba kita pikirkan, para nabi seperti Ibrahim kan mengajarkan monoteisme murni, tapi ironisnya keturunan mereka sendiri seringkali malah kembali menyembah berhala. Ini tuh seperti karet gelang yang udah ditarik kenceng, tapi pas dilepas, cepret, balik lagi ke bentuk aslinya. Apa ya yang menyebabkan siklus ini seolah nggak ada putusnya? Baik, mari kita dalami ini. Bagian pertama dari jawabannya itu ada pada sebuah konsep yang disebut nafsu. Iya, ini adalah faktor internal manusia, ego kita, hasrat duniawi kita, keinginan-keinginan dasar kita, yang ternyata punya kekuatan untuk merusak atau membelokkan pesan yang paling murni sekalipun. Nafsu inilah yang jadi mesin di balik siklus yang tampaknya tak terhindarkan ini. Nah, biar kita benar-benar paham bagaimana ini bisa terjadi, mari kita lakukan sebuah eksperimen pikiran. Coba bayangkan Anda yang bertanggung jawab. Anggap saja Anda adalah seorang pemandu spiritual bagi kaum Anda. Oke, mari kita lihat skenarionya, langkah demi langkah. Ya, awalnya semua berjalan sempurna. Keturunan Anda mengikuti semua ajaran Anda, dan hasilnya luar biasa. Mereka makmur, hidup enak. Lalu krisis melanda, tiba-tiba ada wabah, kekeringan, kelaparan. Iman mereka yang tadinya kuat, ya mulai runtuh. Anda coba cari bimbingan dari atasan spiritual Anda, tapi jawabannya cuma, ini adalah ujian. Nah, di tengah keputusasaan ini, Anda sadar sesuatu. Kaum Anda butuh seorang pahlawan yang nyata, sosok yang bisa mereka lihat. Jadi, Anda menunjuk seorang pemimpin yang kuat. Dia berhasil. Dia memenangkan perang, menyelamatkan sukunya, dan jadi legenda. Setelah dia meninggal, rasa terima kasih dan kekaguman itu pelan-pelan berubah jadi pemujaan. Dibuatlah patungnya, dan tanpa disadari, sebuah berhala telah lahir dari niat yang sebenarnya baik. Nah, yang sangat menarik dari sini adalah sumber materi kita mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata, bahkan generasi awal yang makmur, itu yang kelihatannya taat beribadah saat semuanya baik-baik saja, pengabdian mereka pun pada akhirnya tidak diterima. Justru inilah alasan mengapa ujian itu harus dimulai. Ini menunjukkan kalau siklus kegagalan ini bukanlah sebuah kecelakaan semata. Menurut sumber ini adalah fitur yang disengaja. Bagian dari sebuah eksperimen yang jauh lebih besar dan lebih kompleks yang sedang berlangsung sepanjang sejarah umat manusia. Sumber tersebut menjelaskan adanya dua kekuatan yang seolah-olah mendorong umat manusia ke arah yang berlawanan, seakan dikelola oleh dua manajer spiritual yang berbeda. Satu sisi mendorong kesalehan melalui ketergantungan total pada Tuhan. Sisi yang lain mendorong kekuatan dan pembangunan peradaban melalui ketergantungan pada diri sendiri. Keduanya adalah bagian dari sebuah tes besar untuk melihat pendekatan mana yang menghasilkan manusia dengan kualitas tertinggi. Jadi, poin krusialnya adalah sejarah itu bukan sekedar serangkaian kesalahan acak. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah ujian yang sengaja dirancang dengan rumit, di mana umat manusia didorong di antara dua kutub ekstrim untuk menemukan satu hal, titik keseimbangan yang sempurna. Oke, mari kita beralih dan melihat bagaimana ini semua terbangun. Kita bisa melihat eksperimen yang sama persis ini terjadi dalam kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah Ibrahim dan Raja Nimrod. Jadi, awalnya ada sebuah masyarakat yang diajarkan untuk punya ketergantungan penuh pada Tuhan. Tapi, ajaran ini dirusak oleh nafsu, yang mengubahnya menjadi kepasifan. Orang-orang jadi hanya menunggu keajaiban datang dari langit, bukannya berusaha dan bertindak. Nah, untuk memperbaiki ketidakseimbangan ini, seorang agen dari filosofi yang berlawanan pun diperkenalkan. Raja Nimrod, filosofinya mendorong kemandirian, ambisi, dan kekuatan manusia untuk membentuk takdirnya sendiri. Ini semacam koreksi yang diperlukan terhadap kepasifan yang sudah kebablasan tadi. Dan disinilah kita bisa lihat ayunan pendulum itu dengan sangat jelas. Ketika filosofi kemandirian ala Nimrod ini juga dirusak oleh nafsu yang mengarah pada kesombongan dan penyembahan kekuatan manusia itu sendiri, Ibrahim datang. Misinya adalah untuk mengembalikan keseimbangan, menentang ekstrim yang baru ini, dan mengarahkan manusia kembali ke jalan tengah. Siklus kuno ini mengungkapkan bahwa berhala itu jauh lebih dari sekedar patung batu. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini untuk kehidupan kita sekarang? Berhala adalah apapun yang didorong oleh nafsu kita untuk kita sembah. Bisa berupa kekayaan, kekuasaan, status, atau bahkan sebuah ideologi.
Apapun konsep, objek, atau identitas yang menjadi tujuan akhir kita, yang kita tempatkan di atas segalanya, nah, itulah berhala modern kita. Ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang sangat pribadi dan relevan. Dengan memahami siklus ini, kita seolah-olah dipaksa untuk bercermin pada diri kita sendiri. Di tengah dunia modern kita ini, berhala apa ya yang tanpa sadar telah kita bangun dan kita sembah? Ini adalah sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama.